Waktu itu di bis ada kayak Uhti lah ya. Uhti anjir nih cakep gitu kan. Baca Quran, Bos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. Rampes. Kembali lagi sobat alumni kita di destinasi silaturahmi. Nah, kebetulan di samping saya ini udah ada Kang Yana. Kang Yana ini alumni IPB Subang. Nah, cuman dia sekarang domisilinya di Pangandaran ya, Kang. Iya, betul. Kang Yana ini sekarang di Bapeda ya, Kang. Bapenda Kabupaten Pangandaran Iya. gitu, dan sudah lama di sini. Mungkin ya kalau misalnya ada kesempatan ya Pak Wabub katanya pengen ke Subang katanya. Tapi paketannya harus 2 sama istri saya. Paketnya kan 2 gitu. sama istri katanya. Biar Pak Wabub yang jadi bupati, saya jadi sekedarnya nggak apa-apa gitu. Siap. Mungkin kita belum tahu kan Kang Yana kayak gimana atau apa. Mungkin langsung aja ya kita nanya-nanya Kang Yana. Kang, bisa diceritakan nggak gitu kan dulu kenapa bisa masuk ke IPB, terus keluar IPB ya sampai sekarang udah ada di Pangandaran gitu kan. Begitu Dari ya? Subang nyampe ke pesisir gitu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yana Rodiana. Saya kelahiran 84, kalau IPB-nya angkatan 39. Saya asli Subang, namun karena dapat amanahnya di Pangandaran, hati saya untuk Pangandaran. Tapi tetap saya suka dengan Subang gitu ya. Nah, saya kelahiran Subang, sekolah dasar, sekolah menengah di Tanjung Siang, Kecamatan Tanjung Siang. Kemudian SMU ke Sumedang. Nah, saya ikut jalur PMDK waktu itu. Tadi sudah diceritakan ke teman-teman. Awalnya saya inginnya meneruskan jejak orang tua saya sebagai pembudidaya ikan. Namun ternyata pemahaman saya salah. Yang saya baca itu pemanfaatan sumber daya perikanan kan. Oh ternyata ini kayaknya. Begitu kuliah ke sana, lah apa ini masalah nelayan kan gitu. Sempat tahun pertama itu sempat ada aduh kayaknya saya salah jurusan nih. Tapi kan harus ada penguatan di kita. Ini mungkin udah jalan Tuhan begitu ya. Kalau menurut saya hidup itu kayak mata rantai. Jadi begini, pas saya kuliah, saya suka nganter temen yang belanja laptop itu kemana dulu? Ke Glodok, ya, ke Jakarta begitu ya. Nah, yang saya tahu ya dari situ ada jalan hidup saya ternyata. Setelah saya dari IPB, saya harus kerja di Jakarta, di swasta waktu itu, di swasta perusahaan penangkapan miliknya Bu Esther. Nah, pas di Jakarta itu sebagai karyawan swasta pernah juga rapat di Kementerian Kelautan. Nah, saya pas lagi swasta sempat ikut-ikut juga jadi ikut tes CPNS gitu. Nah, ternyata kan pas lagi kerja pernah rapat di Kementerian Kelautan, ternyata saya nyari kerja di Kementerian Kelautan kan begitu. Yeah. Nah, singkat cerita ikutlah testing CPNS. Kebetulan waktu itu 2014 posisi saya waktu itu usaha sendiri. Kalau keluar dari swasta, saya jalan usaha sendiri, wira swasta. Yang namanya wira swasta itu benar-benar harus kuat ya, kuat dari mental, modal, dukungan keluarga dan sebagainya. Manakala kita tidak kuat, ya repot lah begitu kan. Nah di akhir 2014 saya sama istri saya, kebetulan istri saya TPG 39. Jadi kalau orang-orang bilang kok bisa Kang Yana dapetin anak TPG kan gitu ya. Karena PSPM kan beda alamnya ya. PSPM mau kesana japit, pakai kaos, sementara TPG kan mereka ahli belajar semua kan gitu. Nah saya cari-cari informasi,
kebetulan Pangandaran bukaan, ada untuk saya, ada untuk istri saya. Mungkin Allah sudah sayang, karuniain lah gitu. Dua-duanya alhamdulillah kita diloloskan. Nah, kenapa tadi saya bilang hidup itu rangkaian ya? Begitu jadi CPNS di Dinas Kelautan, saya sering kan ke Jakarta, ke KKP lagi. Nah, itu kan mata berantai ya gitu. Nah, kemarin pas sudah di kelautan, saya masuk ke DPC, pernah berkunjung ke kantor Tagana, Kabupaten Pangandaran. Nggak taunya Tuhan menakdirkan, saya sekarang kerja di Bapenda, dan Bapenda itu bekas kantor Tagana. Begitulah. Begitu, Pak. Nah, sobat alumni nih, Kang Yana ini dia orang Subang, tapi sekarang dia menjadi sekretaris DPC HIPB Pangandaran. Nah, kok bisa gitu kan? Jadi sekretaris itu gimana ceritanya, Kang? Justru kalau saya mungkin pertanyaannya ya jangan gitu ya. Karena nggak ada lagi gitu kan. Udah yang ada aja ini kan gitu. Mungkin ya itu karena memang apa ya, waktu itu kita ada musab ya udah saya didorong sama teman-teman, karena memang pas waktu itu, pas musab itu kebanyakan yang kumpul adalah alumni perikanan, bos. Kacau sudah kan, ada orang-orang dinas kita itu alumni perikanan, terus ada orang-orang penyuluh itu status kerjanya Kementerian Kelautan. Mereka kerjanya di kita. Jadi mungkin ya sekitar 70% peserta itu alumni perikanan. Ya udah terpaksa kan gitu. Padahal mungkin insya Allah ada yang lebih baik dari saya. Tapi insya Allah lah bisa membawa DPC Pangandaran lebih baik lah. Amin. Jadi gini Kang, di PB itu sebenarnya kita kuliah rakyat ya Kang. Ya dari Sabang sampai Merauke itu mahasiswanya ada lah. Iya, iya. Nah, terus rakyat kenapa? Karena dulu di IPB itu kuliah zaman saya aja yang udah 2010-an tuh murah banget Kang gitu kan. Apakah ada gitu kan cerita-cerita di kampus gitu kan tentang perkuliahan, terus tentang ketemu orang-orang dari mana gitu kan. Ahi-ahi atau uhti-uhti gitu kan. Nah. Sampai saya punya cerita, pagi-pagi itu ada teman saya Ibnu, Mas Ibnu 39, aing cuma punya duit 1.500 nih, pinjem dong. John, saya dulu dipanggil Jono. John, gue cuma punya 1.000, ya udah kita beli 2.500 tuh, beli gorengan dari pagi sampai sore 2.500 sudah cukup. Itu. Terus yang unik-uniknya lagi, ya kalau PSP ya sama lah sama kehutanan, jiwa-jiwanya kayak gitu kan ya. Ngalareyel lah, kita banyak sering kena kasus sama dosen kan gitu. Saya dulu pernah ekonomi umum atau apa gitu, ekonomi. Padahal nilai UTS sudah bagus nih, salon A lah. Pas UAS bikin rusuh pas ujian, dikeluarin lah saya, dapat saya kan gitu. Terus pernah juga sempat kena ancam DO. Saya tingkat 9 itu angkatan pertama yang asrama. Waktu itu kan yang punya handphone masih beberapa orang. Kita ngebobol telepon itu, kotrek gitu. Telepon asrama. Telepon kemana aja, ke keluarga kita. Tiba-tiba kan tagihan asrama meludak. Ketahuan lah saya sama orang-orang. Kumpulin direktorat, udah itu ya udah ancamannya DO. Udah saya mikirnya anjir gimana kan gitu, kasihan sama orang tua kan gitu. Tapi alhamdulillah sampai diberi kesempatan tetap gitu. Begitu. Seru lah kalau ngomongin IPB, nggak bakalan ada habisnya. Pernah gini, satu lagi. Kita ada kegiatan apa? Porikan ya? Porikan. Itu kayak poli atau apa-apa itu lombanya di gimnasium. Ada fakultas ya? Saya pernah sama teman itu gimana caranya bikin heboh gitu kan. Jadi kita sebelum ke gimnasium itu kita ngebongkar ini rambu-rambu lalu lintas.
bongkar kerayap gitu, dibongkar, udah bawa kita naik motor, deng, baliknya dipasangin lagi. Seperti itulah. Gitu, Kang Sekjen. Jadi begitu ya, sobat alumni, ini ceritanya unik-uniknya banyak nih. Agak-agak nakal dikit. Agak selebor ya. Selebor. Kang Yana ini ya. Ini Kang, kan kalau dari Subang tuh dulu Kang ke Bogor itu naik apa sih Kang gitu kan? Kalau zaman kita kan masih ada bis gitu kan. Kadang suka unik tuh bisnya tuh. Kita pernah naik bis dari Subang gitu kan. Muternya itu jauh banget gitu kan, dari Rambutan terus ke mana, ke Cibinong, kemana kan gitu, karena salah bis gitu kan. Harusnya kan kita naik bis ke Rambutan, dari Rambutan naik bis ke Bogor gitu, Badarang Siang itu bisa apa namanya cepet gitu. Kalau naik bis itu kita dari Subang ke Bogor itu bisa 8 jam lah lebih gitu kan. Apakah pernah tersesat seperti itu atau gimana Kang? Anjir apa ya, sobat alumni, pokoknya ini pertanyaan ini pokoknya ngena banget di saya, sumpah. Jadi saya kebawa lagi ke zaman-zaman dulu, bener nih. Jadi kalau dari Subang itu, kalau mau ke Bogor, saya naik bis 3/4. Andawuri, apa? Widya, pokoknya gitu deh. Yang dari Bandung ya. Andawuri, pokoknya setelan berdiri lah. Iya. Nah, waktu itu di bis ada kayak Uhti lah ya. Uhti anjir nih cakep gitu kan. Baca Quran bos. Anjir udah cantik di bis baca Quran kan. Turunlah dia. Lah saya ikut kan. Kan tujuan saya Bogor kan. Naik aja. Kok ini lama ya, nggak ada tulisan apa. Kalau jalan tol itu Ciawi gitu. Kok nggak ada. Pas gua ngelirik ke kanan, anjir Jakarta katanya. Lah, terus gua naik bis apa? Grogol. pas dia. Jadi karena saya merhatiin itu Ukti ya, saya salah naik bis tuh ke Grogol. Grogol terminal sampai. Bang, ini bukan Bogor, bukan Bang. Ini Grogol ini. Itu jam 11 malam itu. Ya udah, balik lagi ke Bekasi kan. Seperti itu, Bos. Kacau lah pokoknya, ya. Ya, lumayan nih sobat-sobat alumni nih. Ceritanya Kang Yana ini luar biasa sekali nih. Biasa di luar gitu. Biasa di luar. Nah, mungkin Kang buat ini aja apa? Penutup aja Kang. Iya. Kira-kira buat apa? Pesan-pesan nih buat mahasiswa, terus buat teman-teman alumni, buat teman-teman Kang Yayan misalnya, Kang Yana gitu. Kalau yang kangen gitu sama Kang Yana gitu kan. Nah, Kang Yana udah di Pangandaran gitu, udah 7 tahun. Nah, nanti sedikit ada pesan-pesan aja Kang gitu buat teman-teman adik-adik mahasiswa sama buat alumni-alumni lah gitu kan. Iya. Pertama untuk teman-teman mahasiswa ya. Kalau dari saya mah bener-bener diinikan. Waktu kita kuliah di Bogor itu bener-bener dinikmati. Jangan cuma belajar ya. Kalau belajar biasa aja kan gitu. Tapi saya dapet yang namanya arti temen gitu di Bogor. Oh, jadi kita saling merhatiin sampai kalau kami itu paham betul cara jalannya si Anu ini siapa. Jadi kalau lagi bercanda itu teman-teman itu, nih cara jalan siapa ini, itu sampai kayak gitu. Terus kalau kita lagi sholat di Al-Huriyah tuh main tebak-tebakan. Ini sendal siapa nih? Sendal si Anu sampai ke sana. Kenapa harus saya bilang apa bener-bener dinikmatin? Ya mungkin dari sana kita punya teman, punya jejaring ke depannya dari sana gitu. Tidak hanya belajar tok gitu. Saya juga kadang sekarang itu menyayangkan kok dulu gue kemana aja gitu. Belajar enggak kan gitu. Ya belajar wajar lah ya. Tapi apa ulin doang gitu, tapi kan seru gitu, ada teman gitu. Nah itu buat yang masih di kampus, dinikmati, enjoy, belajar harus, tapi teman jejaring lebih harus lagi. Kalau nilai mah mungkin hanya sebatas di transkrip ya, tapi kan untuk
kehidupan kita ke depan, kita nggak bisa hanya tergantung ke Tansip. Kita butuh komunikasi dengan siapa, informasi kan begitu. Terus untuk rekan-rekan yang sudah jadi alumni, saya pribadi salut ke DPC HA Subang karena tadi diskusinya memang saya kira bagus. Di sana ada kampung inovasi dan sebagainya. Kalau menurut saya setelah kita lepas dari IPB itu tidak bisa kita mikirnya aduh harus jadi kerja di mana, enggak, tapi kerja apapun itu yang penting halal dan barokah, saya kira itu. Dimanapun yang penting kita bisa berkiprah, memberi pengaruh, memberi kebaikan buat sekeliling kita begitu. Jangan tanya alumni IPB ada di mana, tapi di bagian mana yang nggak ada alumni IPB-nya. Perbankan ada, teman-teman apalagi berkiprah di pertanian, apalagi Pak Wabub kan. Mungkin beliau belum butuh saya, jadi saya nggak dipanggil. Salam baktos Pak Wabub.